Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya telah berkenan untuk diwawancarai oleh saya dalam rangka menuntaskan tugas yang sedang saya jalani. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kali ini baik-baik sehingga bisa bertemu ya dengan Pak Okto juga dengan guru-guru di sini. Iya. Iya. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Pak ya? Kebetulan saya dulu tahun 2014 ya. Sekarang hampir 10 tahun lah. Sudah 10 tahun Bapak ya menjadi hampir kepala. 10 tahun udah beberapa sekolah gitu yang diduduki, yang dipegang ketika menjabat gitu. Ya. Luar biasa, berarti pengalaman Bapak sudah cukup jauh Pak ya? Ya, begitulah kira-kira. Ya, baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tentang dilema etika Bapak ya. Barangkali di sekolah kita di SD Penyingkiran 1 ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika tidak Pak? Oh, banyak ya, banyak. Tapi mungkin yang sekarang akan dibahas cuma satu aja ya. Boleh. Berkaitan dengan waktu gitu mungkin. Di antaranya ada bullying juga ya. Kemudian ada juga anak-anak yang sering terlambat datang. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu tentang anak yang terlambat datang. Jadi setelah ditelusuri ternyata ya pokoknya ada. Ketika guru menanyakan, awalnya guru itu ya terus aja menghukum gitu ya. Kemudian gurunya langsung berkonsultasi dengan saya, dengan Bapak, kepada guru coba ditelusuri. Setelah ditelusuri ya ternyata dia itu bukan sengaja kesiangan, dikarenakan ada beberapa hal yang harus dikerjakan di rumah. Kebetulan beliau itu adalah anak itu sudah tidak punya ibu. Oh begitu ya. Jadi sehingga harus mengurus dulu pekerjaan di rumah gitu ya. Iya. Karena kebetulan anaknya perempuan, jadi hanya bapaknya pagi-pagi sudah pergi kemana gitu, sudah usaha Pak ya. Ya di antaranya seperti itu. Iya. Baik Pak, berarti yang pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang tadi Bapak sebutkan, apakah merupakan dilema etika ataupun termasuk kasus seperti apa Pak itu? Ya mungkin itu mah termasuk juga dari etika termasuk juga ya. Betul Pak ya, karena memang di satu sisi anak tersebut melanggar peraturan Bapak ya. Gitu, tapi di sisi lain, di sisi lain dia itu emang seorang anak yang berbakti gitu. Betul. Ada kasus kemanusiaan juga Bapak ya. Iya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi? Yang gini kepada anak, jadi Bapak itu awalnya merasa riskan ya, mengapa anak kesiangan. Tapi setelah tahu dilemanya seperti itu ya, itu dia diberi penjelasan aja. Pokoknya, nah sudah bangun jangan terlalu siang, setelah sholat subuh ya, silakan kerjain supaya datang ke sekolah itu jam 7 harus sudah ada di sekolah gitu. Itu harus diusahakan, harus bisa. Betul Pak ya. Jadi walaupun ada tugas di rumah, tugas sekolah jangan sampai terabaikan. Iya, jangan sampai terabaikan gitu. Untuk langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak untuk menangani kasus tersebut? Langkah-langkahnya pertama? Iya, mungkin langkah pertama tadi dia diberi dulu pengarahan ya. Langkah kedua mungkin si anak itu diberi motivasi bahwa sekolah itu adalah sangat perlu, apalagi anak masih kecil, ini untuk masa depan. Sehingga dia ke sekolah itu juga tidak mengabaikan tugas di rumah, artinya di rumah bisa dijalani, yang di sekolah juga tugas itu bisa dikerjakan, diselesaikan. Iya, baik, betul Pak. Lalu selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak? Nah, jadi banyak pro dan kontra ya. Di sisi lain, nah, ketika kita kepada anak itu bisa saja nak kamu kesiangan misalkan ya, karena itu. Tapi kan yang lain, Pak mengapa begitu? Betul. Nah gitu ya, berarti begitu ya. Jadi mungkin kita harus ada di tengah-tengah lah. Betul gitu, ya. Jadi ada takut dari anak lain gitu Pak. Jadi kita itu harus bisa mengayomi, maka anak ini ayomi, ke anak itu tidak ayomi, karena itu semua anak kita gitu.
Dan dia juga kesiangan itu bukan dikarenakan dia malas ya. Betul. Dikarenakan itu juga kan bagus, itu berbakti kepada orang tua gitu. Betul Pak ya. Betul. Lalu Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan apa sih disebutnya kendala mungkin Pak pada keputusan yang Bapak suka ambil? Iya, ya itu kendalanya mah gitu aja. Kalau kita disesuaikan dengan regulasi gitu ya, regulasi kan tidak membebaskan kepada siswa tidak ya. Tapi ya kendalanya itu ada yang pro dan kontra itu, tapi itu emang sudah biasa. Iya. Yang penting ya kita bisa menyikapinya saja sehingga anak itu bisa menyadari bahwa ini itu perbuatan yang salah gitu. Betul Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Dan juga apakah pada saat itu juga terselesaikan ataupun harus ada prosedurnya Pak? Oh iya. Jadi jadwal itu setelah dilihat dari kasus ya, mungkin baru dijadwalkan. Kita pertama-tama menelusuri apa latar belakang anak seperti ini. Nah, ketika sudah diketahui bahwa latar belakangnya ini, baru kita bertindak ya, tindakan tersebut, tapi tidak mengecewakan anak ya, tapi tindakan-tindakan yang memotivasi supaya tidak terjadi lagi perbuatan seperti itu. Nah, kemudian tindakan selanjutnya mungkin ya kalau kita melihat seperti itu, kita tuh memberi juga pujian gitu kepada anak, jadi sehingga anak itu tidak merasa dikucilkan. Iya betul. Jadi ada reward gitu lah. Iya. Baik dari guru atau dari kepala sekolah gitu. Iya betul. Baik Pak, adakah seseorang ataupun faktor yang membantu Bapak selama ini Pak dalam pengambilan keputusan? Oh ya banyak ya, terutama teman-teman sejawat kita, guru-guru kita ya. Pak, Jadi Bapak juga begitu mengambil keputusan itu tidak ambil sendiri ya, ya dengan guru-guru, dengan komite juga ya, dengan komite gitu ya. Jadi kita tidak memutuskan sepihak gitu. Betul Pak. Iya. Banyak yang dilibatkan berarti Bapak ya? Iya. Lalu Pak, terakhir Pak, pembelajaran atau manfaat yang bisa Bapak dapatkan Pak selama ini ketika mengambil keputusan Pak, pembelajaran atau manfaat yang sudah Bapak rasakan? Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi yang bisa dirasakan ketika ada kasus-kasus kita bisa menyelesaikannya itu, jadi kita itu merasa lega lah sehingga bisa menyelesaikan kasus anak tersebut. Juga anak juga merasa menghargai ya terhadap kita, dan terhadap warga sekolah lainnya gitu. Iya betul Pak. Terakhir Pak, ini mungkin sebagai pecutan bagi diri saya Pak selaku CGP, ada tidak Pak pesan-pesan ketika mungkin jika ya amin misalkan suatu saat saya menjadi kepala sekolah, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak? Boleh disampaikan? Ya, mudah-mudahan kebetulan kan sekarang fasilitas dan regulasi bagi CGP itu ya, sekarang itu bisa untuk menjadi pengawas ya, bisa untuk menjadi kepala sekolah. Jadi untuk pengawas 3C ya, kepala sekolah 3B. Nah Bapak pesan apabila nanti Pak Okto atau teman-teman yang lain kebetulan sudah jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas, ya pokoknya mah harus punya rasa toleransi lah terhadap sesama. Jadi jangan kita punya rasa bahwa kita itu sebagai pimpinan sehingga kita itu selalu menindas. Bukan menindas juga ingin diktator apa sih? Iya boleh diktator. Ya diktator lah. Cuma saya kurang pemimpinnya. Nah, ya tidak boleh seperti itu. Saya harapkan seperti itu juga hubungan dengan teman-teman kita ya, para guru misalkan di kepala sekolah harus baik. Jadi jangan merasa bahwa kita itu sebagai pimpinan, keputusan adik kita jangan seperti itu ya. Itu saja mungkin pesan dari Bapak. Semoga juga ya para CGP itu kesananya berhasil, mempunyai nilai yang baik. Amin. Juga apa yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Amin. Ya. Ya Pak, tentu saya juga akan selalu berpedoman kepada pengalaman Bapak. Mungkin Pak ya akan selalu bertanya bagaimana selama ini Bapak menjadi kepala sekolah menyelesaikan kasusnya. Mungkin nanti ke depannya akan selalu minta pendapat dari Bapak, minta bimbingan dari Bapak. Ya terima kasih juga Pak atas waktunya telah menyelesaikan wawancara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.